Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya apa? Diukur dengan akal tadi. Misalnya kita disuruh selingkuh malah repot. Ngrayune piye, bayare piye, ra konangan sing lanang piye kan malah repot. Repot kok bola lakoni ada turu dan delok sinetron baru. Atau delok tikus liwat di rumah kesalen terus. Terus kesimpulannya tikus nang omahku jebule akeh ya Mas. Wis urip ngono-ngono lah sementing ninggal haram ninggal Mas. Ail mutiati tegese pira-pira wadon kang taat, wasadiqina sing jujur, wasadiqat nang wedok sing jujur, wasadina sing sabar, wasabirat nang wedok sing sabar, sabari ala taati atas sing lakoni taat. Wal khasyiina lan wong sing khusyuk ail mutawaddiin tegese sing duwe tawadhu. Al khasyiat lan wong khusyuk wedok putri wal mutasaddiqin lan wong sing sedekah lanang, mutasaddiqat lan wong sing sedekah putri. Wasaini lan wong sing lanang poso, wasaimat wong wedok sing poso. Wal hafidin lan wong lanang sing jaga furujahum ing kemaluane para hafidin wal hafidat lan wong wedok sing jaga anil harami sange haram. Wa dzakirina lan wong sing eling kabeh Allah ing Allah kasiran lan akeh wa dzakirat lan wong sing wedok sing eling. Wong kabeh iku aadha iku nyediakno sapa Allah lahum maring kabeh maghfiratan ing disepuro. Disepuro lil maasi krana pira-pira maksiate. Wa ajranan ing ganjaran aziman kang gedhe ala taati ing atase. Wa makana lan ora berhak utawa ora patut di mukminin kedhi wong mukmin lanang wala mukminatin lan ora berhak kedhi wong wedok. Idza qada nalikane segala keputusan sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah gawe amron ing keputusan ing siji perkara. Apa sing rasa ijo apa ayakuna yen to ana antakuna yen to ana kita iklan ta antakuna. Wala ilan ya ayaku alahum kedhe kabeh apa al khiyaratu pilihan ayi ikhtiar tegese pilihan. Wong mukmin lanang cek wedok ketika Allah dan Rasul telah memutuskan satu hal mereka tidak punya pilihan kudu nurut sami'na wa ata'na min amrihim saking urusan mereka sendiri. Mereka gak oleh milih khilafa amrihi ing khilafa amrillahi ing bedani keputusannya Allah wa rasulihi lan utusannya. Kita ini cocok-cocok, nah Allah ngendikan itu cocok. Seorang paham lah ya gue paham. Itu sudah cocok. Nyata ini penting sangat. Misalnya gini, orang kalau zina setelah berkeluarga jenis zina muhsan. Ya, orang setelah berkeluarga jenis zina muhsan. Dalam hukum Islam itu kan dirajam. Ya tentu ada syaratnya, misalnya ada saksinya atau ada pemerintahan Islam. Terus macam-macam lah. Oke, mungkin dalam Indonesia itu nggak ada rajam, nggak ada kisos, nggak ada potong tangan karena Indonesia itu nggak memperlakukan hukum Islam. Tapi setidaknya kita yakin, andaikan betul ada kisos, tentu pembunuhan nggak segampang ini terjadi di mana-mana karena tahu hukumnya apa? Kisos. Juga sama misalnya ada rajam, mungkin selingkuh nggak sebanyak ini karena takut apa? Rajam. Nah, itu namanya kita tidak punya nyali melakukan rajam, tidak punya nyali melakukan kisos, tapi kita tahu betul ikror bahwa cara itu terbaik untuk menekan pembunuhan dan menekan apa? Berzina. Itu lumayan. Timbang wes orang lakoni muni itu hukum jadul itu zaman dulu gak relevan malah utak semper bang. Wes orang lakoni kecang kemana itu. Yang penting kita tidak seperti itu. Paham ya? Terus kula suwun sangat panjenengan dan seneng kula kepengin selamat teng akhirat. Kowe nak hukume Allah niku imani. Senajan to kowe ora cocok. Ora cocok ku oleh. Jenenge ora cocok. Terus kowe kembantah, ora cocok ambek Allah. Lah kowe apa wali? Kowe misale kon salat zuhur wae turu karepmu ya gremeng. Gayamu ana adzan alhamdulillah. Sini kan yo gremeng. Cuma dipaksa itu dilatih. Lane Allah dawuh kutiba alaikumul qital. Allah ya pirsa wa huwa kurhul. Gak apa-apa ana perintah Allah kira cocok ora apa-apa, tapi ra cocok sing gawan nafsu, tapi akal kita cocok. Kayak sedekah. Mungkin nafsu kita ora cocok ngomong duit kalong, tapi akal kita cocok karena kita berharap ganjaran teng akhirat. Terus no. Pokoknya ra cocok lah. Tapi akal kita cocok. Jadi sing ra cocok itu gawan nafsu, nggih napa? Gawan nafsu. Tapi setelah itu kita cocok secara akal. Ya saya ulang lagi, kita cocok secara napa?
akal karena agama ini dikaumi yakilun bagi mereka sing duwe napa akal. Misale radio misalnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wong iku wajib membela diri bela-belani Islam, nah Islam diserang wong liya. Kewajiban perang iku Allah ya pirsa nek ora seneng. Wes, gua nanti ngomong ini di kajian di pondok kajian didengar orang banyak karena ukuran ilmu itu didengar orang banyak. Misalnya ini nyata, tak bedai kan, kepengen iman waras kados dulu. Kue apa dibaca Abu Jahal, ya tiba apa dibaca Abu Jahal. Ya semarat lah, bujumu judes lah, sore pun ragu masa depan. Terus apa dibaca Abu Jahal, kue seneng diperintah Allah ngongkon ngelawan, ngopokon nyerah. Dia jawab. Senang kon nglawan, mergo di potensi kowe menang. Berarti perintah wajib perang justru bagus dong. Masa ada musuh kita diwajibkan ngalah malah lara kabeh. Paham ya? Jadi setidaknya kita cukup punya akal untuk melogika kenapa sih wajib perang kalau ada kafir harbi. Saiki misalnya ono bajingan digundal. Ape bacok kuwe terus Allah muni ngene. Aja walas jong menengae. Ambek wajib wani, dia milih perintah dia. Wajib wani. Terus akhirnya akalmu bisa ngomong kenapa kita wajib wani, wajib perang dalam konteks kafir hati. Ke zaman teroris syarat amun ngono kok dianggap wajib no perang malah itu. Anggap densus gitu. Gak mesti dalam konteks yang kita harus perang. Misalnya Indonesia dijajah Belanda. Terus Kanjeng Nabi misalnya cek sugeng nih, cong ngalah wae. Milih dia perintah wajib wani, dia milih dia. Itu jenenge akal. Kita tahu secara akal dalam konteks tertentu memang wajib perang. Tapi bahwa kurhul lakum Allah ya pirsa kowe ora pati seneng. Seneng ya turu kehon. Terus urip ora ono apa-apa, mangan bakso, mangan bakmi. Ora ono perang, negara ono sing mikir urip damai, bojo nrima. Yo ora ono donya ngono. Kesunatane wong wedok iku jeda. Malah perlu diperiksa sama idiot tapi ora iso ngamuk. Nah, bojomu ngamukan berarti emosinya bagus. Soalnya kira ngasih lo duit kok diamuk ya bagus. Bang, artinya normal lah. Seneng duit normal. Misalnya seneng larat malah aneh. Mas, larat wae awas nak sugih. Ki bojomu lu siap to ora? Ayo jawab. Ki bojo saking kok awas pas kena sugih. Kudu larat ngene bojo segil wae. Kowe siap di bojomu? Gak siap kan? Paham? Jadi yang kita alami sekarang itu semuanya baik-baik saja. Ya tak warai ya. Jadi Allah ku pirsa nak jenenge wong jubilatil qulub ala kurhil kita wa ala kurhi itimaril awamir kabeh. Watak iku ora seneng barang sing perintah. Wong diperintah tok iku wis ora seneng, mergo ono sing membawa. Tapi isiku kersane pangeran sebut khuffatil jannah bil makari. Swarga itu dikepung mbek sesuatu yang kamu tidak seneng. Tapi gak seneng bawaan nafsu. Tapi nafsu ini bisa dilawan dengan akal. Misalnya ini ono artis cantik di Jakarta. Ya, contohnya gampang kan, ono artis cantik di Jakarta. Wahyu, menarik. Terus aku itu misalnya Kanjeng Nabi Sugeng. Atau syariat siapa saja Nabi Musa Sugeng. Terus kita diperintahkan. Kan kowe kudu ngasil no iso ngeloni artis itu. Ambek dikongkon, ojo pikir. Milih ojo pikir, ngasil to itu bayarnya luaran, kenalan orang mesti gelem. Luar ruwet gampang di. Gampang ojo pikir. Jadi aslinya nafsu itu nak mau diperintahno kok yo bingung. Nah jajal misalnya, kowe saiki tak perintah ono artis wayu ning Hollywood kan kongkon kowe kudu kasil zina mbek artis iku. Kamilan mau Amerika ra duwe. Kok nek wis ketemu yo ra mesti gelem. Lah ngomong, "Cung aja zina." Wis gak modal diganjar penak to. Tapi kadang untuk center-center Islam loro kabeh zina kok ora oleh. Cara dikongkon malah repot. Ayo jajal kita kongkon zina artis sing paling sugih nang Amerika ke gelem to. Terus tak kongkon. Moro Amerika ora duwe nek kenal ora mesti gelem. Bare kedate ada kreatif kakan pola. Utawa ngene misalnya maling itu halal. Ki saiki tak jajan. Tak kon nyolong omahe jenderal. Mari kepuke. Jadi rasanya makanya agama itu enak cara akal. Dilarang maling ora enak. Sekali dikeprui. Dilarang zina, selingkuh nak konangan tersadu. Wis kon ninggal kabeh terus kowe turu ning omah, ninggal zina, ninggal maling diganjar. Wis ngorok diganjar.
Dinabe turu Gusti Star meninggalkan semua haram. Dada semua haram turu ganjaran. Lilir subuh semepet untuk seringnya serapopo subuh. Anjen ora kiai wae to. Ora kiai wae sementing salat. Wes ora kiai wae sementing salat ana wae kok apa. Makome sing ngono. Ninggal haram wis pres. Jadi perintah Allah itu nak mbok angen-angen semuanya baik. Caranya apa? Diukur dengan akal tadi. Misalnya kita disuruh selingkuh malah repot. Ngrayune piye, bayare piye, ra konangan sing lanang piye kan malah repot. Repot kok mbok lakoni atok turu dan delok sinetron baru. Atau delok tikus liwat di rumah kesalahan terus. Terus kesimpulannya tikus nang omahku jebule akeh ya Mas. Wis urip ngono-ngono lah sementing ninggal haram ninggal Mas. Nah di sini ini hebatnya ulama. Makanya masyhur ada ulama itu ibadahnya temenan. Pol tenan. Nari no poso nak bengi tahajud. Takok mbek pangeran. Gusti orang yang sekelas saya dalam kewalian itu siapa? Dengan seserius ibadah saya ini. Mbek pangeran dijak, ya sing turu sekelas. Mangkel dene. Mangkel itu kenapa mau disaingi wong turu? Jabe terus ada wali yang lebih senior. Wong poso asal jek melek rong ayu tetep bingung. Tapi nak turu kan sarah kok. Jadi ana wali ku mergo itu. Tapi ora kowe lho maksudnya. Yang masyhur itu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah saking senenge ibadah dia itu. Tiap malam tahajud. Semuanya ingin serba sesuai perintah Allah. Ya sama tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang sekelas dengan saya siapa? Dijawab, yaitu orang yang sering tidur, ngantuk terus. Tangine mepet-mepet srengenge metu santai. Abu Yazid protes, kenapa demikian ya? Jawab pengiran lucu. Kowe sering ibadah mbek aku mbok anggap rapian, arah ibadah tenan. Iki nganggep aku ora pati-apian. Mane ibadah tenan. Kok nganggep aku ora pati-apian. Nah iku nganggep aku apian, ora mesti tinggal turu. Aku aja tiru iki mau cerita. Artinya piye-piye wong sing terlalu ibadah nganggep pangeran ku koyo ya koyo aparat lah. Kira-kira iku nek ora pas iku ya semprit itu piye lah, aparat apa ora kudu polisi koyo aparat. Ya aparat itu apa? Kampus yang modern agak juga masuk nyemprit, pondok-pondok yang modern salah kancing nyemprit. Pangeran tidak seperti itu, gampang. Jadi Abu Yazid dia ngomong, kamu itu takut saya sehingga ibadah wae. Sehingga kamu memposisikan saya itu penakut, pemberi ketakutan. Nah, wahada abdiki karulaku. Aminu makri wa adabi. Dia merasa aman bahwa saya baik-baik saja, tidak menghukum dia, tidak banyak ngomong dia. Maka saya ditinggal dulu. Dan itu saya suka. Kita warai ijazah wali lewat turu. Mulane ke jone aku ora kelas, aku iku turu ya wali, melek ya wali. Kok melek mulang nak turu ya anut wali sing. Karena ini ya butuh generasi. Dan saya daftar yang itu daftar. Karena ini kan setiap wali kan mesti ingin punya generasi. Itu ini anut Abu Yazid kok berat aku bismillah. Tapi itu pun tidak gampang, turun nak rawaya itu ya angin. Aku iso turu sing diutang-utang sing kasus-kasus ini. Anak bunyi ketak gede. Lha iku malah wedi pangeran, wedine tagihan. Dadi wis ora wali, ora iso turu. Ya ora ibadah, wedine ra mbek Allah tapi wedi tanggal. Wis tanggal iki meneh aja. Ono, zaman akhir wong wedi pangeran wedi tanggal. Wedi tanggal. Dene tanggal kredit ora bayar. Ya kalau baleni malih, dawuh Imam Ghazali, dawuh ulama-ulama. Carane nampa perintah pangeran latih mbek akal. Ya latih mbek. Lan Imam Ghazali nyontokne ku gampang banget. Misalnya begini. Kalau kamu punya kesalahan dan diingatkan orang lain, kamu jangan marah. Kalau kita di alam demokrasi kan sidik-sidik kan menerima kritik dan saran. Tapi nyatanya nak dikritik kan yo mangkel tenan, dieling-eling. Gayanya muni ngono tapi pejabat bae muni nerima kritik dan saran, ada kritik diceng. Kata Imam Ghazali gampang. Dia nyampaikan, beliau menyatakan begini. Misalnya rohen ini ada kala jengking di tubuhnya. Dan kala jengking ini berbisa. Terus ada orang lain mengingatkan, Sen,
di tubuh kamu ada kalajengking yang berbisa, maka kamu harus membuangnya. Terus Ruhin membuang kalajengking itu karena bahaya dan berbisa dan sudah ada di tubuhnya. Kira-kira Ruhin ini terima kasih sama yang ngandani apa enggak? Terima kasih kan, karena ada sesuatu yang bahaya di tubuhnya diingatkan. Sekarang kamu punya penyakit hasud, dengki, mata jelalatan sama perempuan. Ini kan penyakit. Penyakit ini membahayakan kamu dunia dan akhirat. Lalu ada orang lain mengingatkan, kok kowe ra matur nuwun? Harusnya kan ya matur nuwun kayak ketika ada kalajengking di tubuh kamu diingatkan. Nah itu kelebihannya ulama-ulama dulu. Ulama-ulama itu selalu punya logika yang orang itu menjadi paham. Kenapa kita harus menerima saran dan kritik? Itu ibarat kita ada kalajengking di diri kita atau ular yang berbisa, kemudian ada yang memperingatkan atau memberi tahukan. Harusnya kita terima kasih dong sama yang memberi. Itu bedanya insyirahus sodri, lapang badannya ulama dan tidak ulama. Kalau ulama itu karena logika tadi. Ada analogi. Nah agama itu dipimpin oleh akal tadi, oleh analogi tadi. Caranya apa? Caranya kau mikir wabididdihi tatabayyanul asya'. Dan dengan kebalikannya itu sesuatu menjadi jelas. Kayak tadi misalnya zina itu dilarang. Oke, zina dilarang. Agak enak tuh misalnya ngerasa wong ayu ra iso. Ya wis nak ngono tak wajibno. Lebih sulit lagi ngerayu wong ayu iku ora mesti gelem. Umpama sing gelem bayare larang. Umpama gelem yang ngenyek kowe elek. Macam-macam lah. Sebenarnya untuk menjadi iya itu kan tidak gampang. Mendingan dilarang kan? Kan gak mikir wong mau dilarang. Malah penak kan? Wes dilarang gak mikir Allah memutuskan sing orang lakoni digan. Mana kalau nak anten togo kulo mati, sering kulo nu kan nyambut nglepas jenazah. Kulo nu sering matur ngeten. Jenazah niki sae. Terus sak rohku ning omah wis mondelok TV, bariku ngitung tikus liwat ning omahe, bariku wis pokoke gak kelampinan, semoga mlaku ning omah terus turu melenek terus niki mati. Niku saya. Anake do nangis tapi mboten ate go salat sunat wis ora ngono-ngono. Sebaro kae ngono-ngono ya ora tau zina, ora tau maling, ora tau korupsi, suka urip ngenteni mati. Karena separuh dari perintah Islam itu mimbabit turuk, dari bab meninggalkan. Jadi taat itu hanya dua. Satu fi'lul ma'murat, melakukan perintah. Dua, meninggalkan yang dilarang. Tentu prestasi kita dalam meninggalkan yang dilarang itu banyak sekali. Kita ada zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak jahat, tidak nipu rakyat, membela pejabat. Bodoni wong ora ono sing ngandel. Kalau aman kita ini kan apa bodoni ora di sarana ora ono sing ngandel, tapi korupsi ora di akses. Apa zina ora ono sing seneng. Mulane elek iku syukur lah pokoke. Nah, separuh dari taat itu semuanya mimbabi turuk, bab meninggalkan, dan meninggalkan itu gampang karena ada butuh mau. Tapi kita ini kurang bersyukur. Mana akeh wali jalure kok ora turu. Mergo piye-piye turu iku aman, rasane yo ora malin yo ora korupsi ora mundur. Tapi kira satu turu tetep ra wali karena ya kelasnya ada seperti. Mata wari ilmu nih. Ya eling-eling ya terus dawuh pangeran iku mesti maslahat. Nak nafsu murai iso nampa, latih akalmu iso. Akalmu itu kula bayangkan andaikan rajam itu diterapkan di Indonesia. Meskipun itu mungkin kita nggak siap, tetap perselingkuhan tidak sebanyak ini. Sekarang hitung saja. Kalau nanti ngitung tentang kajian, kalian kiai kajian. Karena ini butuh konsensus, ilmu butuh konsensus. Orang yang saling bunuh karena selingkuh dan tujuan selingkuh atau tujuan belum pasti selingkuh ya, selingkuh atau tujuan selingkuh, cemburu atau salah paham cemburu. Pembunuhan yang liar karena itu jumlahnya kira-kira lebih banyak apa lebih banyak pembunuhan karena rajam? Andaikan rajam diterapkan. Banyak karena salah paham ini kan. Tapi orang-orang kritik Islam kalau rajam terlalu sah. Padahal andaikan ada rajam itu harus ada saksi 4. Iku nyekseni mlebune alat kelamin ning vagina. Sing engko nek wong niat ngincip, iku seksine wis fasik tukang ngincip. Dadi kemungkinannya tak balen neh ini. Sarate dirajam iku kudu ana seksi 4. Sing nginceng roh kelontok ora cukup. Ning dhuwure tok. Kan ngono fikih-fikih kudu roh mlebune. Tapi sing nginceng pasrah. Dadi aman. Misale kok atak-atak Gus wis roh tenan aku nak sira. Lah kok roh kan pun kula nginceng suwi to fasik. Keriting fasik ra iso ketemu. Aman gak kira-kira? Aman.
Jadi kudu ngenteni wong papat soleh, roe kepegrok. Orang profesi maksud. Sekali ngecengin profesi nggak diterima karena fasik. Ya karena profesi tadi. Berarti kudu wong soleh papat, roh spontan gak jarak. Lah wong soleh kok roh kok di amat no suwi fasik bisa. Wong soleh kok ngecek suwi yo fasik. Umumnya wong soleh roh pertama astagfirullah melaju. Melayu sitok sekarang tahu ora sida wis. Aman gak kira-kira mau rajam diterapno tetap aman gak? Aman. Timbang ra diterapno tapi orang saling bunuh bergocem. Kalau Surabaya ono pembunuhan yang TV wong nanti dicor mergo cemburu. Coba pembunuhan yang karena cemburu itu berat. Itu enggak pernah dikritik, tapi ada hukum rajam dikritik. Ya enggak apa-apa, kita enggak nerapkan hukum rajam enggak apa-apa. Tapi jangan mengkritik. Setidaknya kita punya logika bela-belain hukum Islam. Otak kita masih waras. Kalau yang dipilih Allah pasti yang terbaik. Disebut wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah sudah punya keputusan hukum, siapapun tidak boleh punya pilihan yang lain. Setidaknya dilatih secara akal. Saya ulang-ulang, setidaknya dilatih secara. Misalnya kayak urip ini dia wopo, ini kekuasaannya Allah. Tapi nak sebenarnya aku melebur rokok ya guys, rapi bisa paling panas. Dia aku resikonya jadi manusia, dilebur non rokok ya berputih. Berarti aku lemah. Nah lemah itu sungkem yang pengiran. Ya sudah seperti itu gampang kan. Lu mau malaikat Jibril ngabari aku, aku sesok sebenarnya mesti melebur rokok. Itu tidak merubah saya untuk tetap nyembah pengiran. Memangnya malah masuk neraka kenapa? Terus aku nak bun rokok raleh nyembah pengiran. Itu cuma malaikat orang sekolah. Mesti tak umpama loh ngomong. Karena malaikat Jibril nggak mungkin ngendikan seperti itu. Mbok wong dicap ngebun rokok tetep ae wajib nyembah pengiran. Go nyembah pengiran ora ono hubungane ben rokok ben. Kalau bolak-balik nyongkokno. Saiki siji ditambah siji jawabane bro, jawab loro kan. Kowe ngenteni untuk hadiah apa tetap jawab loro tanpa hadiah? Tanpa hadiah pun kita jawab dua. Karena itu hakikat. Namanya siji tambah siji itu dua itu hakikat. Kita dapat hadiah apa enggak yang mengatakan dua. Sekarang Allah Tuhan itu hakikat apa enggak? Hakikat. Keharusan hamba menyembah Allah itu hakikat apa enggak? Kenapa kita gantungkan dengan surga dan neraka? Cik goblok gitu. Nah seperti ini kan terus kita kuat. Sehingga dengan bayangan umpama kita ahli neraka lah nyembah pengiran nyaman-nyaman lah. Nah setan senang ngridul. Islam bayi-bayi ini diridu setan. Mbok rewangi mbok sembah kono jebule ke suul khotimah akhirnya mulai kendor. Waduh rewangi salat ngaji jalalan ngalor ngidul jebule cabun rokok tetep mlebu neraka. Terus kowe kendor amatir berarti TK Islam. TK kecil apa besar? Kecil. Wong kowe muni siji tambah siji loro ora ono sing nyaki hadiah wae tetep muni loro. Ya to. Kok muni Allah pangeran ngenteni hadiah mlebu suatu geblek buat sing apik. Aku rumah sakit jiwa yakin aku mau jadi presiden. Bahaya utak itu bahaya, makanya dilatih. Nyembah Allah itu permanen. Lu kan biasa tuh ya Allah saya ini senang sama dia. Wes, uang lebih rokok lah. Enggak mau hubungan rokok hakikat. Makanya dalam hadis qudsi itu ada gejolokan. Pangeran itu gejolok Bani Adam. Andikan saya tidak menciptakan surga neraka, apa kamu tetap tidak nyembah saya? Terus gue jawab, boten Gusti. Berarti pada karo kowe siji tambah siji, gue jawab apa? Nah, tiga itu 1 juta tak jawab lo. Ketika duit tak jawab 15, gue syarat kok. Perlu di rumah sakit mau gak wong sing. Mulane ngaji ben waras. Engko nek wis tauhid bener, tak daftar dadi wali wis tak gampang. Paling gak wali nikah paling gak. Ya amatir sih, engko naik kelas. Sebenarnya tauhidnya tuh bener dulu. Apa tauhidnya itu? Makanya kalau orang-orang sufi, nah setelah ilmu amin sampean kayak saya seperti ini, nanti kamu baca ayat fattakun lebih hebat ketimbang fattakun nar. Kowe kan tekem elek, mulai tak bener loh. Wong Islam maca fattakun nar, misalnya fattakun nar sing alati wa qudwan naswal fijar, wedi neraka, neraka. Barang diceblokno kon dhuwur tok ngisor ngenteni 70 tahun. Jadi kena diceblokno neraka.
wing-winge tok ku 70 tahun lagi ceblok. Kok iso munggah nek carane wong ceblok tok carane. Jajal kowe, Mus. Ceblokno, pedhok ing isor ngenteni. Iso munggah, bayangno, bayang tok munggahe. Tapi dengan logika itu wong terus wedi neraka. Nah istighfar wedi neraka nangis. Tapi kalau kamu dengan logika seperti saya, ayat fattaquni ya ulil albab lebih sabar. Karena ada ayat kamu takut neraka, juga ada ayat fattaquni ya ulil albab, maka kamu takutlah ke saya. Takut kepada saya, kata ya ulil albab, asal itu di akal. Yang ngaji saya di sini takut enggak? Jawab 1 tambah 1 3, ayo takut enggak? Oh takut, yang jaran gedeng mesti. Kowe calon presiden, bu bupati, jawab 1 tambah 1 3, wong langsung ora percaya. Waras. Ya enggak? Tanpa ancaman apa dengan ancaman? Tanpa ancaman, karena kita ingin ngomong sesuai hakikat. Hakikat dasar apa? Al-haq. Terus kowe tak kita bedai, Allah pangeran ta ora? Pangeran. Ngenteni untuk hadiah apa enggak? Enggak, berarti dia waras. Makanya ya ulil albab, nanti akal udimu be Allah ora bener. Lah ternyata maca Quran kaya aku iki dadine ngene iki, iman dadine. Tapi ya sampai iman itu sampai. Jadi kita jaga kualitas iman itu jaga, tuh takut kita sama Allah. Soal di neraka ya pantas-pantas ya, neraka ya seru tenan ya. Tapi neraka piye iku makhluk tetep wedi sing gawe masyhur. Sidina Ali datang ke Masjid Kufah, ada mubalek cerita wong ditakutkan neraka, terus wong nangis kabeh. Sidina Ali ngekeki surat cara saiki bupati ini. Hentikan mubalek itu. Wong kok diwadekno mbek neraka. Wedi ambek pangeran. Ayo sesuk kon pidato neh. Nak iso nangisno wong wedi mbek Allah lagi angkat meneh. Ternyata pas wong diwedekno Allah ora nangis. Berbuka seru kaya dipamu balik kita kira sukses. Ra sukses dadi terus di PHK. Cara aku masih gue sore terus diganti aku lah, masih kalau. Karena tadi logikanya itu gampang. Allah Tuhan itu hakikat. Allah harus disembah itu hakikat. Kayak kita mengatakan 1 tambah 1 2 itu tidak menunggu ada dia. Kenapa pas mengakui Allah Tuhan kita nunggu jadi dapat celek gitu. Wong muni tambah siji loro ora ono sengaja gelem muni Allah pangeran tak aja kok gak. Itu kamu model celek. Isen gak kowe nak tak terang dadi kau isen gak? Gak diisen fasna masih tak sakar. Wong ora duwe. Nah, lagi-lagi akal itu kuat sekali dalam memahami. Nah, setelah itu latihan ikhlas itu gampang. Setelah terlatih gini, latihan ikhlas itu, nah ngomong latihan ikhlas gak ilmu, ikhlas uang aja. Ngomong ikhlas uang, ngomong angel bangun, yo masih utaknya orang bener. Nah utaknya bener yo. Karena tadi, makanya agama ini dikaumi yakin. Makanya di hadis qudsi, apa kalau saya tidak menciptakan surga dan neraka? Alam akun ahlan li ayyubat. Apa saya ini sudah gak berhak disembah lagi hanya karena saya tidak menciptakan surga dan semua hamba-hambanya Allah milik. Ya tetap harus disembah ya. Oh ya sudah. Makanya masyhur Robiah Adawiyah itu pernah bawa obor dan 1 gelas air. Ketika ditanya, ya Robiah kamu mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ribet ya dunia ini jelas warga. Masyhur itu. Ya nawani jajal donga nak mandi. Aku yakin nak niru donga iki mandi. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, silakan tubuh saya perbesar sehingga neraka hanya saya isi saja. Karena saya nyembah karena takut neraka. Semua ahli neraka keluarkan hanya saya yang isi. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jatah surga saya dengan bakat sehingga enggak ada surga sama sekali. Saking dia nggak ingin ta'aluk sama surga dan yang kelas-kelas seperti ini ayatnya fattaquni ya ulil albab fattaqullaha. Paham ya? Nah ayat-ayatnya mesti fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Lah nek iku jek gampang idat lil kafirin. Kok ora rasa kafir awis. Wong iku idat lil kafirin kok wedi. Berarti kerondo. Wong ayate idat. Tapi nanti wedi, mestinya kayak pede. Wih dalil kafirin, buatan gusti kula buatan kafir. Rontok menawi, tapi buatan.
Ya, jadi kebariki nama Al-Quran Fattaku wa taku ini kudu luwih dahsyat. Kok piye-piye ku ayat hadis. Napa? Ya, tapi karena manusia itu diciptakan ada nafsu, ada fisik, ada wadah, ada jasad, takutnya ya sama fisik kayak neraka. Nah, di sini ini Allah bikin neraka jadi media untuk orang supaya tak. Tapi gak apa-apa, ini hanya media. Tetap takut kita adalah sama zat sehingga ada neraka. Mane nabi wedi tenan Allah ini wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Nazala tumurun apa ayat fi Abdullah bin Jahsh indam Abdul bin Jahsh wa afdihi lan dure Abdul Anisira. Foto kang lamar ha ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana lan ngersakno sapa Nabi li Zaid bin Harisah krana dikaweno Zaid bin Harisah. Di lamar Nabi nyongkone ape digawe Nabi dhewe jebule dikene candalem fakariha mongko godheng sapa Abdullah lan ukhtuhu. Dalika ing mengkono-mengkono analisis itu. Dalika ing nikah halis itu. Nyongkone digawe Nabi jebule dindono candalem mangkel tenan khina alim. Sir nalikane ngerti sapa Abdullah lan ukhtihi ditenihi ma krana nyongkone Abdullah lan ukhtihi qabru sedurunge nyatane diragekno Zaid nyongkoan Nabi ya. Saat tenaga Nabi sallallahu alaihi wasallam khotoban lamar sapa Nabi ya Zainab binasi krana awak dhewe ne Nabi. Tapi sumaro dia mengkono diri do sapa Zaid, sapa Abdullah bin Jahsh lan uftihi bil ayati krana. Di antara ciri khas iman itu ninggalno pikiran. Ya kadang-kadang wong kudu bebo goblok. Pokoke demi Allah Rasul wis goblok lah. Pokoke samina atau ora paham Allah. Mau kalau nanti ngaji tunggu di nyontok jenengan, muka-muka sampai nih, ngurailing ya rapopong sepakat, pokoknya muka-muka. Gejolokan dalam ahli tasawuf, masyhur gejolokan Imam Syafi'i, Imam Malik. Ketika di antara Imam Syafi'i diajari Imam Malik itu ditanya, apa hukum Allah itu butuh ilah? Jawab Imam Syafi'i, iya butuh ilah alasan hukum. Terus digejolok Imam Malik, kowe seneng duwe budak sing sithik-sithik tak kok alasan. Itu tadi ada dua batu besar, ada dua batu besar. Suatu saat kamu bilang ke budak kamu atau sekarang misalnya pembantu atau ajudan, iqla hadhihi sakhrata fa inna tahtaha dhahaban. Itu batu kamu gerukak karena di bawahnya ada emas. Terus dia nurut karena ada alasan di bawahnya ada emas. Kemudian budak yang cerdas ini setiap satu perintah pasti ada alasan. Kamu suruh suatu saat, ikhla hadis sohro. Coba batu itu kamu gerukak, kamu angkat, tanpa menyebut alasan ada emas. Terus budak kamu bilang, memangnya ada apa kok harus diangkat? Ke mantel tau orang. Jadi Imam Syafi'i dia mantel nang budak takon. Ya bodoh. Allah itu pangeran. Nak ngongkon kue kecangkeman takok alasan itu. Mantel. Ngan rasa takok, dikongkon yo penurut. Saiki wong dikongkon ben nurut tak ben takok. Jawab. Gendoro, lagi manusia akan takok. Nah, saya ini kritis itu pintar. Goblok yang ngawur. Di kongkong itu kan nurut orang kan. Mengenai Nabi Nabi Dawud, innama ahlaka ladina min qablikum kasratu masa ilihim mau dhisik nganti rusak itu mergo kakean. Yo wis ora usah takon takok. Nak perintah Allah wis kon salat, zakat terus takok. Mulane sakjane rapati ape, promosi sedekah pasti diganti Allah. Berarti sedekah mergo kepen diganti ya ora sedekah wae. Model goblok ngono, sedekah wae. Salat yo. Meskipun kaya orang goblok, kenapa Gus poso? Ya poso wae. Kenapa sedekah? Ya sedekah wae. Ora alasan. Kesane kan goblok, tapi ini pinter. Tiba sing nyebut alasan diboleh gak pinter. Karena tadi makanya terus semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan setiap ada hukum kok ada ilahnya maka ditambahi ta'ab dan pokoknya pengeran perintah mulai disebut alasannya ta'ab itu sangat pengeran. Nah contoh dalam fikih misalnya begini, ruang tenang awas nak salah neraka hukumnya pengeran. Ada perempuan misalnya Sri itu bojone Ruhin misalnya bengi iki dijima malam apa ya? Malam apa? Senin dijima Ruhin. Isu dipegat, isu itu dipegat.
Kalau dia dipegat oleh Ruhin begini istijma, berarti kan iddahnya itu karena dia masih haid kan 3 kali masa suci. Berarti 2 kali masa haid. Secara ilmiah, kalau orang haid itu kan pasti tidak hamil. Buktinya loh. Sebetulnya haid sekali sudah memastikan bara'atul rahmi. Oke, berarti dia tidak hamil. Terus haid 2 kali berarti lebih tidak hamil. Ketika ada bukti haid 2 kali berarti benar-benar tidak hamil. Alasannya, kalau Mustafa mau ngerabi Sri harus iddahnya selesai. Tujuannya kalau Mustafa untuk ngeloni, anaknya mesti anaknya Mustafa karena dari Ruhin terbukti nggak jadi anak. Bukti ini apa? Itu disebut salah satu apa? Huruf 3 kali masa suci atau kadang bisa 2 kali masa haid atau 3 kali. Itu kan ada khilafnya. Yang jelas itu seperti itu. Terus sekarang misalnya ada pertanyaan begini. Sri ini dirabi Ruhin, dirabi Ruhin. Terus rabi di depan saya, di depan yang ngaji Jalalain ini. Saat ini juga terus Ruhin itu di Sumatera, di Arab Saudi. Terus di penjara, sampai Raja Arab Saudi, tiketnya palsu, visanya palsu. Terus gak tahu mulai 3 bulan. Ya. Dohiri kita kan tidak tahu. Terus Ruhin megat. Ini ada iddahnya enggak? Kalau dia gak pernah dijima, berarti kan benar-benar rahimnya kosong. Kalau rahimnya kosong ya nggak perlu iddah. Oke, kita sepakat dalam contoh itu karena kebetulan ada di Quran yang contoh itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum 'alaihinna min iddatin ta'tadduna. Masih normal. Sekarang wali aneh kan. Wali aneh itu gini. Ruhin Mbak Sri sempat kumpul suami. Karena semua mesti dijima misalnya. Setelah Ruhin dengan Arab Saudi muni dipegat di USG orang sperma yang jadi anak. Diteliti orang indikasinya orang. Apakah cukup dengan dalil misalnya medis, rahimnya bersih, kemudian dia nikah sama nunggu iddahnya selesai? Tidak bisa. Asal wis dijima, cara medis bener-bener gak jadi anak pun tetap harus. Makanya kata Imam Malik, cara Jawa ini. Syafi'i kena darani iddah kudu mbok tambahi lit ta'abbud atau ta'abbudak muk mergo nurut perintahe Allah. Mergo ana alasane iddah demi bara'atur rahmi nanti resikonya ada ilmu modern yang memastikan itu bara'atur rahmi toh tetap nanti wajib iddah. Umpama alasane bara'atur rahmi nek ana medis tertentu berarti dia wajib iddah mergo ana kepastian bara'atur. Ya tadi misalnya ini contoh gampang misalnya rasa medis lah misalnya nganggo hukum adat. Bengi iki Sri dijima Ruhin ya. Dijima terus ditinggal di Arab Saudi 5 bulan. Ternyata seminggu lagi dia haid. Cara teori umum masyarakat haid itu bukti maninya agak jadi anak kan? Paham ya? Bulan berikutnya haid lagi, berarti bukti maninya agak jadi anak. Bulan berikutnya haid lagi, bukti maninya agak jadi. Terus Ruhin dari Arab Saudi sana bilang tolak tuki, kamu tak cerai. Cerainya sah enggak? Sah. Kemudian dia tetap iddah enggak? Tetap iddah. Karena dia harus tahu di jima. Meskipun terbukti jimaannya rada anak karena berkali-kali haid. Karena wajibnya iddah itu ta'ab di luar bara'atur rahmi. Bebasnya rahim adalah ta'ab. Pokoknya anggar kawin harus tahu di jima kok dipegat kudu tetap iddah. Senajan orang indikasi anak. Jadi pentingnya alasan apa ta'ab. Ya ta'ab itu contoh gampang mau contoh Imam Malik kalau paling apik. Kowe di budak anggar mbok kongkon kecangkeman. Sepeda motor tokno, memangnya bos mau kemana? Ya ora ning ndi wae iseng ae. Ya ora usah. Mantap ora misalnya di budak. Mbok pegat ora pecat to. Kongkon. Jadi sepeda motor latih, wes baru ini, kamu mendesak. Memangnya nggak ada perintah yang lebih penting. Mantap lah, kira-kira. Lah kelakuan mbek pangeran selama ini ngono, tiap perintah Allah itu
mbok soal. Kenapa sih kok haram, kenapa iki? Ya senajan terus aku omongno, tapi hatiku kan padha kerso. Lha iku mareni nek dadi wali. Utek-utek ngono iku mareni. Hati-hati ngene mareni. Kok anggere perintah ngendikan Allah ya samina. Surah paham-paham lah, pokoknya samina. Karena tidak punya pilihan. Jadi wa maka nal mukminin wala mukminatin idza qadawa wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Wa man desapane wong yak sigurake sapa man Allah ing Allah wa rasuluhu lan utusane Allah kok dalam teman-teman sesat sapa man dolalan lan sesat mungkin akan jelas. Bayinan teksis. Fazawaja mongko ngawekno ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jentil maring semawa kok. Mongko niku ngiku basaru peningale Nabi alaihi ala Zainab batakhinin kangse siji mangsa. Bahwa apa mongko niku fi nafsi dalam awake Nabi kok hubwa seneng Zainab wa fi nafsi Zainab ing dalam dirine Zaid apa karo hatuha. Apa gubedeng Zainab. Semua kala mongko niku dawuh sapa Zaid din Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam uri tu ngersano ingsun sira kok ing megat Zainab. Pakola mongko dawuh sapa Nabi amsik alaika zaujaka. Amsik ngekaro sira alaika ing atas sira zaujaka ing pasangan sira. Maksudnya bujuk sirah kama kola ta'ala wa utai itiman sukun dinasabno bi uskur lan nafat uskur biskur manane kelawan uskur takulu ngucap sirah Muhammad lilladzi maring wong anama kang paring nikmat sapa Allah alaihi ngatasi lagi bil Islam lan Islam wa amtalan paring sirah alaihi wa amtalan maringi nikmat sirah alaihi ngatasi lagi bil itaqi lan merdeka wa tiladi ku Zaid bin Harisah karena ana sapa Zaid bin sabil jahiliyah setengah saking tawanan jahiliyah istaro tubuh ini saya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok bilal bisa sedurunge diutus dadi nabi wa ta kaulan merdeka ana sapa nabi ing saya wa tabanna lan ngangkat anak sapa nabi ing saya sebelum dibatalkan oleh Islam amsik alika ngekaro sira alika ngatasi sira jaka ing khusus wa takilan dia sira Allah ing fi amri tolak ya ing dalam urusan megat sira waktu filan nyamarno sira Muhammad fi nafsika ing dalem dhewe sira Muhammad nyamarno mak ing perkara sing Allah kang uti Allah mudi bakal nyetono ing mudhir tegese bakal nyetono min mahabbah biasane seneng sira wa an law lan ngetokno satene kelakuan law farokoha lamun misai ha ing Zainab sapa Zaidun Zaid tazawwat ta mongko ngawin sira ing Zainab wa tasalan kuatir sira anas ing musuh ayaku yen to ngucap sapa anas tazawwaja ngawin sapa Muhammad zaujat tabihi ing anak ing bojone anake Muhammad. Tawallahu ta'ala iku ahqqul luwih berhak antah saen tau sira ing apa. Fi kulli shay'in ing dalem saben-saben perkara. Wa tazawwat lan kawina sira ha ing Zainab wala alikalan ora mlarat ing atase sira min qaulin nasane omongan manusia. Sumatola kamu kono megat ing Zainab sapa Sayyidin Zaid wa qadat lan dadi ndak wa idda dua idda Zaid qala ta'ala falamma qada Zaidun kalau mau kau temu semasa ini ngentak nasab Zaidun Zaid bin Hasan bin Zainab. Waktu Zainab watoron ing hajatan dan hajat. Zawatna. Mongko ngarana ingsun ka ing sira Muhammad ka ing Zainab. Bata kala mongko manjing, mesti mongko ngumpuli ada yang ngate Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diwiri izin lan tanpa izin. Maksudnya nganggo izine Allah. Maksudnya tanpa izine manusia cukup nganggo legalitas sangka hukume Allah. Wa asba alan marak sapa Nabi al-muslimin ing biro Islam hubzan ing roti wa ahman. Dikai layak guna supaya orang orang mukminin yang atas sifat orang mukmin apa harujun apa kebebanan atau perupukan fi azwaji adiyahim dalam ngawin bojone anak angkate al mukminin. Mergo ora mantu cer. Mulane ning Quran itu disebut apa wahala itu abnaikumul ladina min aslabikum. Sing haram ngawini mantu tapi mantu mantan anak kandung. Jadi pokoke sing haram ngawin mantu sing mantu saka anak. Nah, mantu sama anak angkat itu mereka awalnya ya orang mantu, awalnya orang ada hubungan nasab sama sekali. Ida kodona likane karep nosopo ngakeh mimpina saking wong wedok akeh watoron ing hajat. Wakana lan ana apa amru wa keputusane Allah ay makdihi tegese barang sing mesti diputusno Allah iku maf'ulan iku mesti barang sing terjadi. Maka ana ora ana iku alam nabi ing atase kanjeng nabi apa min harajin apa kesemukan apa wae fima ing perkara farad kang wis ngalal to kang wis nentono ahal ate sing ngalal sapa Allah wala kumarina sunnah tawa iku dene sunnah Allah pakai jilbab atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram akan ada garansi sosial ada apa ada garansi apa
sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah atau salib saja apa ya, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan, yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan udah kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiane syahwat, kenal wong elek ujiane ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah, ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona. Ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah, masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek, pas apa. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah
Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iya kana budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa, kan jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah iskal itu janggal? Bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu, kamu ngajari anak kamu lah, le panggil jenengan bapak kulo, itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu, terus anak kamu bilang pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu. Ya itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya. Ya dong yes. Gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi dikrem, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsikat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna,
Fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kamarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampeyan ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu. Kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qadba tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan begitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Alhamdulillah. Berapa kali? Pertama kali sholat. Terus apa lagi? Ya, kalau ngajarin itu juga selain juga. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan lah. Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17. Tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang tarawih lah. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun.
Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca, karena ini surat yang luar biasa.